Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusman dengan stambuk D1A1 19083, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari metode analisis data. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis PET. Baik, untuk yang pertama ialah definisi analisis PET, yang dimana analisis PET itu sendiri merupakan pengembangan korelasi yang diurai menjadi beberapa interpretasi akibat yang ditimbulkannya. David Gerson dari North Carolina State University mendefinisikan PET analisis sebagai model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Syarat-syarat analisis PET terdapat 5 bagian. Yang pertama ialah data metrik berskala interval. Ukuran sampel yang memadai sebaiknya di atas 100 dan idealnya 400 sampai 1000. Terdapat variabel independen eksogenus dan dependen endogenus untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Yang keempat ialah pola hubungan antar variabel atau pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik atau resiprokal. Hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Kelebihan dan kekurangan analisis PET. Kelebihan dari analisis PET itu sendiri yang pertama ialah kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual. Yang kedua ialah kemampuan pemodelan beberapa variabel mediator perantara. Yang ketiga, kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model. Dan yang keempat ialah kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat atau causal relation. Kekurangan dari analisis PET itu sendiri yang pertama ialah tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran. Yang kedua, analisis jalur hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Yang ketiga, analisis jalur tidak mempunyai indikator-indikator suatu variabel laten. Yang keempat, karena analisis jalur merupakan perpanjangan regresi linear berganda, maka semua asumsi dalam rumus ini harus diikuti. Dan yang kelima ialah sebab akibat dalam model hanya bersifat searah atau one direction, tidak boleh bersifat timbal balik atau resiprokal. Untuk selanjutnya ialah langkah-langkah analisis PET. Yang pertama, perancangan model, yang dimana merancang model berdasarkan konsep dan teori. Dan yang kedua ialah asumsi. Asumsi yang melandasi analisis PET itu sendiri yang pertama ialah di dalam model analisis PET hubungan antar variabel adalah linear dan aditif. Dan yang kedua, hanya model rekursif dapat dipertimbangkan yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung kausal bolak-balik tidak dapat dilakukan analisis PET. Data variabel endogen minimal dalam skala interval. Yang keempat, observed variabel diukur tanpa kesalahan atau instrumen pengukuran valid dan reliable. Dan yang terakhir ialah model yang dianalisis dispesifikasikan atau diidentifikasi dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Langkah yang ketiga ialah pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur, yang dimana metode perhitungan koefisien jalur terdapat 3 cara. Yang pertama, pendekatan matriks korelasi bila model tidak berjenjang. Yang kedua, koefisien regresi dilanjutkan dengan suatu perhitungan matematik. Dan yang ketiga, koefisien regresi standardized. Langkah analisis PET yang keempat ialah validitas model, dan langkah yang kelima ialah interpretasi. Baik, selanjutnya saya akan melakukan interpretasi hasil analisis terhadap sebuah jurnal, yang dimana jurnal yang saya pilih berjudul Pengaruh Karakteristik Pekerjaan dan Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan, yang dimana penulisnya ialah IGD Hendra Narotama dan Ida Bagus Ketut Surya. Untuk langkah-langkahnya yang pertama ya perancangan model. Seperti yang kita lihat pada gambar di bawah ini, yang dimana karakteristik pekerjaan melambangkan X1, kompensasi finansial melambangkan X2, kepuasan kerja melambangkan Y1, dan kinerja karyawan melambangkan Y2. Untuk asumsi yang kedua ialah pengaruh langsung karakteristik pekerjaan X1 dan kompensasi finansial X2 terhadap kinerja karyawan Y2 ditunjukkan oleh koefisien jalur beta 3 dan beta 4. Pengaruh langsung karakteristik pekerjaan X1 dan kompensasi finansial X2 terhadap kepuasan kerja Y1 ditunjukkan oleh koefisien jalur beta 1 dan beta 2, dan pengaruh kepuasan kerja Y1 terhadap kinerja Y2 ditunjukkan oleh koefisien jalur beta 3.
Pengaruh tidak langsung kompensasi X1 dan lingkungan kerja fisik X2 terhadap kepuasan kerja karyawan Y2 diperoleh dengan mengalihkan beta 1 dengan E dan beta 2 dengan E. Langkah yang ketiga adalah pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur, yang dimana pengujian data penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur atau PET analisis. Untuk langkah yang pertama ialah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel eksogen, karakteristik pekerjaan X1 dan kompensasi finansial X2 terhadap variabel endogen kepuasan kerja Y1. Hasil analisis untuk mengetahui pengaruh variabel karakteristik pekerjaan X1 dan kompensasi finansial X2 terhadap kepuasan kerja Y1 yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, yang dimana tabel di bawah ini menggambarkan tentang hasil analisis jalur persamaan struktural 1. Pada tabel 1 menunjukkan R kuadrat sebesar 0,726, maka perolehan nilai aerotem sebesar 0,524, yang memiliki arti kepuasan kerja yang dipengaruhi oleh faktor luar dan karakteristik pekerjaan dan kompensasi finansial sebesar 52,4%. Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan dengan nilai standar des koefisien beta sebesar 0,318 dan nilai signifikan T sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Langkah kedua dalam analisis jalur adalah membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan variabel eksogen karakteristik pekerjaan X1, kompensasi finansial X2, dan variabel endogen kepuasan Y1 terhadap variabel endogen kinerja karyawan Y2. Hasil analisis untuk mengetahui pengaruh variabel karakteristik pekerjaan X1, kompensasi finansial X2, dan kepuasan kerja Y1 terhadap variabel kinerja karyawan Y2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang dimana tabel di bawah ini menggambarkan tentang hasil analisis jalur persamaan struktural 2, yang dimana karakteristik pekerjaan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai standar des koefisien beta sebesar 0,164 dan nilai signifikan T sebesar 0,013 atau kurang dari 0,5. Kompensasi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai standar des koefisien beta sebesar 0,162 dan nilai signifikan T sebesar 0,038 atau kurang dari 0,05. Dan yang ketiga ialah kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai standar des koefisien beta sebesar 0,664 dan nilai signifikan T sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Dan yang keempat ialah validitas model. Gambar 2 di bawah ini menunjukkan gambar validitas model diagram jalur akhir, yang dimana hasil analisis pada gambar 2 menunjukkan bahwa koefisien jalur pengaruh karakteristik pekerjaan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan setelah variabel kepuasan kerja dilibatkan tidak bernilai nol. Dengan demikian, maka kepuasan kerja memediasi pengaruh karakteristik pekerjaan dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. Dan langkah yang kelima ialah interpretasi, yang dimana hasil uji PET menunjukkan bahwa variabel kompensasi finansial dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan maupun secara tidak langsung melalui kepuasan kerja karyawan. Hal ini menunjukkan variabel kompensasi finansial berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.